Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini kita berhak untuk mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita yang berkaitan tentang akidah. InsyaAllah pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang akidah, yaitu akidah tauhid merupakan dakwah para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah akidah tauhid adalah merupakan materi dakwah seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, materi mereka yang pertama dan utama adalah tentang tauhid, tentang tauhid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan apa yang terjadi pada umat-umat mereka, maka di sana kita akan dapatkan bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, mereka seluruhnya menyeru pada satu kalimat. Mereka semuanya menyeru pada satu kalimat, yaitu agar umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar umat-umat mereka itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan umat-umat mereka, mengingatkan kaumnya
agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ya, mereka mengingatkan umat-umatnya, pengikut-pengikutnya, para nabi dan rasul ini, utusan Allah Subhanahu wa taala, agar umat-umat mereka, pengikut-pengikut mereka tidak terjerumus masuk ke dalam kubangan atau lembah kesyirikan. Ya, meskipun syariat para nabi dan rasul itu berbeda-beda. Ya, meskipun ini yang harus kita pahami bahwa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, syariat mereka itu berbeda-beda. Cara peribadatan mereka itu berbeda-beda. Cara mereka menyembah kepada Allah itu berbeda-beda. Akan tetapi tujuan mereka satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti, bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, tujuan atau materi dakwah mereka sama. Materi dakwah mereka seragam, yaitu untuk mendakwakan akidah tauhid, menyerukan tauhid kepada umat ini, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, kita bisa lihat beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam mendakwakan akidah tauhid ini. Kita lihat di dalam surah Al-Anbiya, ya, kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan kami, ya kami ini Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, kata Allah. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat jelas para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka rasul-rasul ini bahwa tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat jelas dalam ayat yang mulia ini. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 36, di sana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh sangat jelas bahwa dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Setiap umat itu ada rasul, ada utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat-umat ini, yaitu anibudullaha, sembahlah Allah, sembahlah Allah saja, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut itu. Ya. Dengan demikian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah pertama yang utama yang diprioritaskan oleh seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dakwah tauhid. Ya, dalam dua ayat yang mulia ini, walaupun masih ada beberapa ayat yang lainnya, namun cukup dua ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa dakwah pertama, risalah pertama yang disampaikan oleh seluruh nabi
dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam bentuk peribadatan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tauhid dan peringatan terhadap syirik serta penjelasan tentang kesahihan akidah, keduanya merupakan pokok pertama dalam dakwah seluruh rasul. Jadi dakwah tauhid dan peringatan terhadap syirik serta penjelasan tentang kesahihan akidah ini merupakan pokok pertama dalam dakwah seluruh rasul, seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan pokok yang dengannya akan baiklah seluruh urusan dunia dan agama mereka. Ya, seluruh urusan dunia akan menjadi baik, seluruh urusan agama akan menjadi baik jika dakwah tauhid ini disebarkan, jika dakwah tauhid ini dimasyarakatkan, ya, jika dakwah tauhid ini disampaikan kepada umat, maka akan baiklah seluruh urusan, baik itu urusan yang berkaitan urusan duniawi, terlebih-lebih lagi urusan agama. Oleh karena kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana jika akidah seseorang telah benar, jika akidah seseorang itu telah benar, yang mana mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian ia istiqamah di atas syariat dan petunjuknya. Ya, kemudian seseorang itu istiqamah, tetap pendirian, teguh pendirian di atas syariat Islam, di atas ajaran Islam, maka baiklah seluruh kehidupan dunia dan agamanya. Jadi ketika kita ingin kehidupan dunia kita ini menjadi baik, kita ingin agama kita ini baik, dan kita ingin mendapatkan tentunya keselamatan di akhirat nanti, maka akidah ini harus kita benahi. Akidah ini harus kita luruskan. Atau dengan kata lain, kita harus memiliki tauhid yang benar, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami juga bahwa bukan berarti bahwa rasul tersebut, bukan berarti bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan persoalan-persoalan yang lainnya. Ya, bukan berarti bahwa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan perkara-perkara yang lainnya. Ya. Akan tetapi mereka juga berdakwah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada sisi-sisi yang lain. Mereka juga mengajak pada perbuatan yang baik dan mencegah pada kemungkaran pada sisi-sisi yang lain, di samping mereka berdakwah tauhid dan mengingatkan umat-umatnya dengan bahaya kesyirikan. Ini kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dakwah tauhid adalah dakwah prioritas utama dan pertama para nabi-nabi dan rasul Allah. Akan tetapi bukan berarti mereka menyepelekan hal-hal yang lain. Tetap mereka berdakwah, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran pada sisi-sisi yang lain. Bahkan sampai hal-hal yang sedikit, yang sangat kecil dalam urusan syariat ini mereka sampaikan kepada umat. Akan tetapi kaum muslimin, sekali lagi bahwa keutamaan yang paling agung adalah dakwah tauhid. Keutamaan yang paling mulia adalah dakwah tauhid. Kemuliaan yang paling afdal adalah dakwah tauhid. Dan kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, kerusakan, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepadanya bahwa ya bunayyah la tusyrik billah inna syirka la dzulmul azim. Wahai anakku,
Janganlah engkau mensyirikatkan Allah, janganlah engkau mensekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah dalam bentuk peribadatan, dalam bentuk doa dan sebagainya. Inna syirka la zulmul azim. Karena ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. La zulmul azim. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita pahami bahwa ada seorang ulama kita, yaitu Syekh Abu Zaid. Beliau mengatakan bahwa agama ini seperti sebuah pohon. Beliau memberikan sebuah permisalan, sebuah gambaran bahwa agama Islam ini itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Ya, kita ketahui, kata beliau, bahwa pohon itu memiliki akar, pohon itu memiliki batang, pohon itu memiliki ranting. Kemudian pohon itu tidaklah berdiri tegak kecuali jika dia ditopang oleh akar yang kokoh. Jadi sebuah pohon, satu batang pohon yang tegak dengan kokoh tidak akan mungkin berdiri tegak kecuali ditopang oleh akar yang kuat atau akar yang kokoh. Maka begitu pula dengan agama ini, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini, agama Islam ini tidaklah bisa berdiri dengan tegak kecuali jika dia ditopang dan didukung oleh asas, yaitu tauhid. Jadi agama ini diibaratkan sebuah pohon. Ya, agama ini tidak akan mungkin bisa berdiri dengan tegak kecuali jika dia ditopang dengan asasnya. Apa itu asas daripada agama itu? Yaitu tauhid. Tauhidullah, semata-mata akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24. Jadi, Syekh Abu Zaid di sini mengangkat sebuah ayat dalam surah Ibrahim ayat 24 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, tidakkah kamu perhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, seperti pohon yang baik. Jadi seperti pohon yang baik, yang mana pohon yang baik itu akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Seperti itulah perumpamaan tauhid agama Islam ini. Ya, sekali lagi, agama Islam tidak bisa tegak berdiri ketika tidak didukung oleh asasnya, yaitu tauhid. Bagaimanapun hebatnya ibadah seseorang, salatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya, infaknya, akhlaknya, kalau tidak didukung oleh tauhid yang benar, tidak bertauhid kepada Allah, semua pahala amalannya tersebut terhapus. La yahbatanna amaluk, terhapus seluruh pahala-pahala amalannya. Tidak ada gunanya salat kalau orang tidak bertauhid. Tidak ada gunanya orang beribadah, menyembah, menyembelih dan sebagainya kalau orang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mengapa sehingga para nabi dan rasul Allah menjadikan tauhid ini sebagai dakwah mereka yang utama dan pertama, prioritas. Karena dengan tauhidlah maka ibadah-ibadah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat lagi dalil bahwa tauhid merupakan inti dakwah para nabi. Kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para nabi berasal dari satu ayah. Jadi seluruh nabi itu berasal dari satu ayah. Siapa itu? Yaitu berasal dari Nabi Adam. Ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka satu. Ya, para nabi itu berasal dari satu ayah, yaitu Nabi Adam. Kemudian ibu mereka itu berbeda-beda, namun agama mereka sama. Agama mereka satu. Apa maksud daripada hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Maka ulama kita memberikan penjelasan, maksud daripada hadis ini adalah, maksud dari kalimat agama mereka satu
adalah semua mereka mendakwakan tauhid. Jadi maksud daripada kalimat agama mereka satu dalam hadits ini adalah semua para nabi dan rasul ini mereka mendakwakan tauhid. Sedangkan yang dimaksud dengan ibu mereka berbeda-beda, sedangkan makna daripada kalimat ibu mereka berbeda-beda adalah syariat setiap rasul itu berbeda-beda. Setiap rasul itu berbeda-beda syariatnya. Itulah makna ibu mereka berbeda-beda dalam hadits ini. Ya, sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48 bahwa untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi untuk tiap-tiap umat di antara kamu, jadi setiap umat itu diberikan aturan dan jalan yang terang. Ini kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga kita bisa memahami bahwa dakwah tauhid adalah dakwah seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah tauhid. Maka dakwah apapun bentuknya yang tidak memperhatikan urusan akidah tauhid, maka dakwah tersebut bernilai cacat dan kurang. Jadi dakwah apapun namanya, bagaimanapun modelnya, bagaimanapun bentuknya dakwah itu, kalau tidak memperhatikan urusan akidah tauhid, maka dakwah tersebut cacat, maka dakwah tersebut kurang, maka dakwah tersebut tidaklah bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, secara khusus dalam buku ini dijelaskan bahwa akidah tauhid dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah penulis menyampaikan bahwa akidah tauhid merupakan dakwah seluruh nabi dan rasul secara umum, kemudian penulis di sini mengkhususkan lagi bahwa akidah tauhid dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan dalam buku ini bahwa jika kita perhatikan dan kita amati kitab suci Al-Qur'an serta sirah nabawi, ya sirah nabawi itu adalah sirah sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai beliau dilahirkan sampai beliau diwafatkan. Itu sirah nabawi. Sangat penting untuk kita belajar tentang sirah nabawi agar kita bisa tahu tentang kehidupan, sosok, perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali untuk kita pelajari tentang sirah nabawi ini. Alhamdulillah di masjid kita ini setiap Ahad subuh kedua dan keempat itu ada kajian sirah nabawi. Namun qadarullah karena adanya wabah virus ini, maka kajian kita untuk sementara kita liburkan. Ya, mudah-mudahan ke depan kembali kajian sirah nabawi bisa kita hadirkan di tempat kita ini dengan menghadirkan ustadz yang berkompeten untuk membahas tentang sirah nabawi ini. Jadi ketika kita memperhatikan dan kita mengamati kitab suci Al-Quran, maka di sana akan kita temukan hakikat yang jelas tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan. Yang pertama bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang akidah. Jadi kebanyakan isi daripada Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang akidah tauhid. Ya, baik itu berbicara tentang tauhid uluhiyah, baik itu berbicara tentang tauhid rububiyah, baik itu berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Serta kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang dakwah, untuk ikhlas di dalam berdakwah, untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada dua baginya. Kemudian juga menetapkan pokok-pokok keyakinan, usul i'tikad, yaitu iman dan Islam. Ya, ini yang pertama kalau kita cermati kata penulis ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita akan dapatkan bahwa ayat-ayat kebanyakan itu berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Baik itu tauhid tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya biiznillah tentang tauhid asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah kita akan bahas, kita akan sampaikan secara singkat dan sederhana sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kami miliki. Kemudian kebanyakan juga ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang iman.
Ya, berbicara tentang Islam, berbicara tentang semata-matakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum isi daripada Al-Qur'an. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencurahkan seluruh waktunya. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mencurahkan seluruh waktunya, seluruh kehidupannya setelah beliau diangkat menjadi nabi, setelah masa kenabian beliau. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, maka seluruh waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk mengukuhkan akidah ini, mengukuhkan itikad ini. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhidullah dalam bentuk ibadah dan ketaatan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu berdakwah untuk mengajak umat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tuntutan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tuntutan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka sekali lagi kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah kepada tauhidullah merupakan pengokohan dan perbaikan yang mencakup seluruh bagian besar dari kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pencurahan waktunya di masa kenabian beliau. Jadi dakwah tauhid inilah merupakan pengokohan dan perbaikan yang mencakup seluruh bagian besar dari kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pencurahan waktunya di masa kenabian. Mari kita lihat buktinya, bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, maka seluruh waktunya dihabiskan untuk mendakwakan tauhid. Mari kita lihat buktinya. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani masa nubuah selama 23 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kenabian beliau itu, masa nubuah beliau itu selama 23 tahun. Karena beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan nabi oleh Allah di usia 40 tahun. Ya, jadi 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masa kenabian beliau. Kemudian 23 tahun ini 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di Makkah. Ya. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya itu berada di Makkah. Nah, misi beliau, periode ketika beliau di Makkah ini merupakan periode realisasi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dalam periode ini, dalam masa ini merupakan periode realisasi, merupakan periode pembuktian, merupakan periode aplikasi pengamalan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau disebut dengan dakwah kepada tauhidullah. 13 tahun Rasulullah berdakwah tentang tauhid di Mekah. Nah, kita baru satu kali, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan sudah bosan. Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah. Dakwah Rasulullah adalah tauhidullah, aplikasi, realisasi, pembuktian daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi itu dakwah kepada tauhidullah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wujud dari dakwah ini adalah, jadi wujud daripada dakwah tauhidullah ini adalah beribadah kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Beribadah kepada Allah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Kemudian terhapusnya kesyirikan dan peribadatan terhadap berhala serta berbagai perantara dalam peribadatan tersebut. Nah, itu wujudnya. Itu buktinya. Itu bukti nyatanya bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan apapun bentuk dan namanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhapusnya segala macam bentuk kesyirikan. Segala macam bentuk kesyirikan itu dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala macam bentuk peribadatan terhadap berhala-berhala apapun nama dan bentuknya itu dihapuskan, dimusnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun sesuatu yang dijadikan perantara, sesuatu yang dijadikan wasilah
perantara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihapuskan, dimusnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang ada orang beribadah seperti di zaman kita sekarang ini, ada orang memasang foto ulama atau memasang foto wali kata mereka. Kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan foto tersebut. Contoh, mereka memasang fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama. Dia orang saleh, beliau orang beriman, beliau orang yang berakidah yang benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mereka pasang di dinding, mereka tempel di dinding. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai perantara, sebagai wasilah. Inilah yang dihapuskan oleh Rasulullah. Contoh-contoh seperti inilah, hal-hal seperti inilah yang dihapuskan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun periode Makkah. Bentuk realisasi aplikasi tauhidullah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, menghancurkan segala macam bentuk berhala-berhala dan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini periode 13 tahun beliau di Mekah. Coba kita bayangkan sekali lagi, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Materi hanya satu, yaitu tauhidullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buktinya bahwa Rasulullah SAW menghabiskan waktunya di dalam berdakwah tauhid ini, kesungguhan beliau, ya, mencurahkan seluruh waktunya di masa kenabian. Buktinya yang kedua bahwa Rasulullah SAW hanya memerangi manusia karena perkara akidah ini. Jadi Rasulullah SAW itu hanya memerangi manusia karena perkara akidah ini, karena perkara tauhid ini. Target perang beliau adalah agar tegaknya kalimatullah dan agama ini. Jadi target perang Rasulullah SAW itu, kenapa sehingga terjadi perang di zaman Rasulullah? Target utamanya adalah untuk menegakkan kalimatullah, ya, kalimatullah dan agama ini di atas permukaan bumi. Hal ini merupakan cerminan dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan di saat itu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam kerusakan dan kejahatan juga tersebar dan merajalela. Ya, di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah, berbagai macam bentuk kejahatan, berbagai macam bentuk kemaksiatan, berbagai macam bentuk-bentuk pelanggaran agama juga merajalela di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memfokuskan target dari perang yang dilakukan adalah demi tegaknya kalimat tauhid. Ya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mentargetkan, memfokuskan, mengutamakan dari perang yang dilakukan adalah demi tegaknya akidah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Iman dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Juga agar mereka menegakkan salat, jadi mereka, dan juga agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah menunaikan semua itu, maka selamatlah darah mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya aku, kata Rasulullah, adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, juga agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Tiga inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia di zamannya. Yaitu pertama, yaitu mengajak manusia ini sampai mengucapkan kalimat tauhid, kemudian menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Tiga paket inilah yang menjadi penyebab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia. Hadis ini kaum muslimin
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memperhatikan urusan lainnya. Ya, tidak memperhatikan urusan lainnya. Ya, berupa dakwah kepada akhlak yang mulia, kepada kejujuran, kepada silaturahmi dan lain-lainnya, dan juga larangan-larangan berbuat dusta, larangan berbuat kejahatan seperti riba, zina, dan memutuskan silaturahmi. Namun dalam hal ini beliau mendudukkan semua perkara-perkara itu di bawah pokok-pokok tauhid ini. Jadi seluruh perkara-perkara ini tentang akhlak yang mulia, tentang kejujuran, tentang silaturahmi, larangan berbuat dusta, larangan berbuat kejahatan, larangan untuk berbuat riba, zina, itu beliau dudukkan di bawah perkara-perkara pokok, di bawah perkara-perkara akidah. Akidahlah di atas segala-galanya. Karena kenapa seperti itu? Karena beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengerti bahwa beliau adalah seorang teladan, bahwa jika manusia telah lurus akidahnya, ya ini keyakinan Nabi, ini prinsip Nabi, bahwa jika manusia telah lurus akidahnya, jika manusia telah lurus akidahnya, baik tauhidnya, baik akidahnya, maka ikhlas dalam beribadah, maka akan lurus dan benar pula seluruh niat dan amalan lainnya. Ya, dengan sendirinya ketika seseorang akidahnya sudah baik, ya ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya seluruh niat dan amalannya akan menjadi baik. Dengan mudah mereka akan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan seluruh bentuk kejahatan. Mereka juga akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan itu akan terrealisasi, itu akan terwujud? Manakala kesalehan akidah telah terwujud. Maka Rasulullah SAW memprioritaskan dakwah tauhid ini, memprioritaskan dakwah akidah yang benar ini, karena Rasulullah yakin ketika akidah seseorang sudah baik, maka dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika akidah seseorang baik, maka dia akan melaksanakan amal-amal saleh yang lainnya. Ketika akidah orang baik, maka akhlaknya menjadi baik. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa akidahnya baik tapi akhlaknya buruk, yakinlah akidahnya belum baik. Cerminan daripada akidah yang baik itu adalah akhlak. Cerminan daripada akidah yang baik itu adalah akhlak. Tidak mungkin seseorang berakhlak yang baik kalau akidahnya buruk. Kalau dia berakhlak baik, pasti akidahnya baik. Seperti itu. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukti yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah untuk pengokohan dan perbaikan terhadap akidah, yang beliau menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya dalam menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, jika kita perhatikan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan temukan bahwa kebanyakan ayat-ayat tersebut berbicara tentang pengukuhan akidah dan pokok-pokoknya. Pembebasan segala bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah dan perintah untuk taat kepada Rasulnya. Itu intinya. Kata penulis, ya kalau kita perhatikan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, maka di sana kita akan menemukan bahwa kebanyakan ayat-ayat tersebut berbicara tentang seputar pengukuhan akidah, perbaikan akidah, pembenahan akidah. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita para dai, maka kita jadikanlah dakwah tauhid ini sebagai dakwah prioritas kita, dengan tidak melupakan dakwah-dakwah yang lainnya. Yang saya maksud adalah bahwa jangan sampai kita tidak berdakwah tauhid, kemudian kita serius dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Jangan sampai kita melupakan dakwah tauhid, kemudian kita sibuk dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Tetapi yang benar adalah kita prioritaskan dakwah tauhid, kita utamakan dakwah tauhid dan tetap melakukan dakwah-dakwah yang lainnya, seperti misalnya tentang salat, tentang akhlak yang baik, tentang berbuat baik kepada orang tua, tentang ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Itu yang kita maksud. Jadi, kaum muslimin, demikianlah inti dari seluruh dakwah para nabi dan rasul, bahwa inti dakwah Rasulullah SAW kepada umatnya, dan itulah dakwah yang beliau wariskan kepada kita agar senantiasa berada di atas jalannya. Itulah warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah tauhid. Maka karena itu adalah warisan dari Nabi kita SAW, maka marilah kita mengambil warisan itu sebanyak-banyaknya. Karena terkadang kita manusia itu bakhil, rakus terhadap warisan.
Maka marilah kita bakhil, rakus mengambil warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu berdakwah untuk menegakkan tauhid. Resiko pasti akan ada. Tantangan pasti akan ada. Sindiran, cemoohan pasti akan ada. Ejekan pasti akan ada. Tekanan-tekanan pasti akan ada. Seperti itulah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian, kata Allah, sudah menganggap diri kalian akan masuk surga sebelum Allah membuktikan siapa di antara kalian yang berjihad dan bersabar? Salah satu bentuk jihad kita adalah berjihad mendakwakan tauhid, akidah yang benar, dan sabar di dalam mendakwakan tauhid, akidah yang benar. Banyak ustadz kita, para ulama-ulama kita yang mendakwakan tauhid, dicekal, diancam, diintimidasi, diusir, didemo, dan sebagainya. Tetapi mereka tetap tegar di atas dalam dakwah tauhid karena mereka yakin bahwa inilah jalan dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kemuliaan, di sana ada perlindungan Allah, di sana ada pembelaan Allah, di sana adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tetap istiqamah di atasnya. Tidak sebagian di antara dai-dai kita, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, tidak mampu tegas mendakwakan tauhid karena takut kepada masyarakat, takut tidak bisa lagi berasap dapurnya dan lain-lain sebagainya, takut karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, takut karena pertimbangan-pertimbangan materi, sehingga bungkam mulut mereka untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat tentang tauhid. Kesyirikan terjadi di depan mata, tidak mampu menegur. Kesyirikan terjadi di hadapan kita, kita hanya diam dan membungkam. Bahkan di dalam keluarga kita terjadi kesyirikan, tapi kita hanya diam, tidak mampu menegur, takut. Ya, tidak usah hidup kalau takut resiko. Ketika kita sudah hadir di atas permukaan bumi ini, maka di hadapan kita pasti ada tantangan, pasti ada resiko, pasti ada rintangan yang diberikan oleh Allah sebagai kepada kita untuk menguji kita kaum muslimin dan muslimah, wabil khusus para dai. Kalau kita para dai sepakat semua berdakwah tentang tauhid ini, maka insya Allah segala macam bentuk kesyirikan, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang berbalut dengan istilah budaya, adat istiadat. Ya, karena terkadang kesyirikan ini terjadi karena persoalan budaya, persoalan adat istiadat, persoalan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ingin tekankan bahwa adat, istiadat, budaya, kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, terutama tidak bertentangan dengan pokok-pokok akidah, pokok-pokok tauhid, tidak ada masalah. Silahkan dilakukan, silahkan dikembangkan, silahkan dijaga dan dipelihara. Akan tetapi kita ingatkan juga, ketika budaya itu, adat istiadat itu, kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, atau khususnya bertentangan dengan nilai-nilai akidah, maka tidak ada kata lain bagi kita umat Nabi Muhammad untuk meninggalkannya, untuk menolaknya, Ya, ini tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun kita menolaknya. Demikian kaum muslimin, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang akidah tauhid adalah merupakan dakwah seluruh nabi dan rasul, dan akidah tauhid dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya yaitu karakteristik dan keistimewaan akidah Islam. Bagaimana sih karakteristiknya, bagaimana sih cirinya, dan apa sih keistimewaan daripada akidah Islam tersebut? Ya, kita akan coba kaji dengan sangat sederhana sesuai dengan kapasitas keilmuan kami yang sangat-sangat minim, yang sangat-sangat kurang, ya, yang sangat-sangat terbatas. Tapi kita coba menyampaikannya karena kita punya buku panduan, ya, kita punya buku panduan, maka kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, karena ada bukunya, bukan karangan dari otak saya sendiri, bukan dari hasil pikiran saya, tetapi ada buku yang kita kaji, yaitu buku seperti ini bukunya. Ya, judulnya itu Mizanul Muslim, barometer menuju Islam kafah. Ya, Mizanul Muslim, barometer menuju Muslim kafah, yang dikarang oleh Syekh Abu Ammar Abu Fatih Al-Adnani. Nah, ini jilid 1. Ya, ini sangat bagus untuk kita yang formula belajar tentang akidah, tentang tauhid. Sangat bagus, ya. Walaupun banyak buku-buku ulama kita yang lebih sempurna, ya, misalnya Syekh Saleh Fauzan, ya, dan ulama-ulama kita lainnya, ya, tapi kita coba
membahas buku ini yang sangat sederhana, mudah dimengerti, mudah dipahami. Ya. Demikian kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebenaran itu sumbernya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak dari Allah, maka janganlah ragu untuk menerimanya. Dan segala kesalahan dan kekurangan tentunya dari saya pribadi sebagai manusia yang lemah. Innal insana khuliqa da'ifa. Jadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.